Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davin Lukman Hakim dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perkuliahan hybrid sebagai salah satu contoh kasus komunikasi interpersonal yang dilakukan secara hybrid. Saya di sini akan mulai membahas mengenai masalah, tantangan, dan juga solusinya. Tapi sebelum masuk ke itu, saya akan mulai bahas dari apa itu kuliah hybrid. Kuliah hybrid merupakan gabungan dari dua metode perkuliahan yang biasanya seperti luring dan juga daring. Kedua metode perkuliahan tersebut digabungkan menjadi metode kuliah hybrid. Nah, kapan dan bagaimana, mengapa itu muncul pada awalnya? Kuliah hybrid awalnya muncul dan pertama kali muncul itu di masa-masa post pandemi di mana orang-orang itu sekarang sudah mulai bisa melakukan kegiatan kuliah offline, namun tidak bisa sepenuhnya karena masih ada virus COVID-19 yang melanda. Nah, di situ muncullah metode pembelajaran setengah-setengah atau bisa kita lihat hybrid. Sebagian mahasiswa luring, sebagian mahasiswa daring, seperti itu. Nah, itu juga muncul ketika ya ITB mulai membuka kampus di Jatinangor dan Cirebon karena itu diperlukan. Ketika kita memiliki dua multi kampus, itu sangatlah diperlukan kuliah hybrid karena demi mendukung kapasitas kelas yang lebih besar dan integrasi antar kampus juga gitu. Selanjutnya, di mana pelaksanaan kuliah hybrid ini? Yang jelas di kampus untuk mahasiswa yang luring dan di rumahnya, di rumah masing-masing, di tempat masing-masing untuk mahasiswa yang melaksanakan secara daring. Selanjutnya, yang melakukan ya sudah jelas dong, dosen dan juga mahasiswanya. Nah, pelaksanaan kuliah hybrid ini didukung oleh online meeting platform yang sudah kita tahu ya semuanya seperti Zoom gitu. Kita sudah banyak menggunakan platform ini ketika masa-masa pandemi. Dan ini tetap digunakan dalam masa post pandemi multi kampus sekarang untuk mendukung kuliah hybrid. Nah, banyak ternyata dari kuliah hybrid ini muncul pro dan kontranya. Tapi kalau kita lihat dari pro-nya terlebih dahulu, itu sudah jelas ada tiga. Yang pertama, kapasitas kelas yang tinggi. Jadi kuliah hybrid ini bisa mengakomodasi jumlah mahasiswa yang banyak lebih dari kuota kelas yang diberikan. Kedua, pembelajaran jarak jauh. Mengakomodasi pembelajaran jarak jauh merupakan pros dari kuliah hybrid karena awalnya yang kuliah itu hanya bisa dilakukan secara offline di kelas, mahasiswa yang sakit, mahasiswa yang berada di rumah, yang sedang di kampus yang berbeda itu tetap bisa melakukan kuliah. Selanjutnya tiga, dia juga time efficient karena itu menghemat waktu, misalkan contoh waktu berjalan dari kampus ITB Jatinangor ke ITB Ganesha, terus juga menghemat waktu kita untuk bersiap-siap untuk ke kampus, jadi tidak perlu ke kampus, itu sangat membantu sekali. Nah, untuk konsnya ternyata juga ada. Untuk melawan proses tadi, ada yang berargumen bahwa itu tidak efektif dan tidak kondusif karena metode penyampaian dosen itu terbatas, tidak bisa full pakai ya presentasi di laptop saja karena mungkin ada yang harus dijelaskan secara teknis, tapi juga apa namanya ketika dilakukan secara full luring tidak bisa mengakomodasi yang daring gitu, jadi cukup sulit dan juga tidak efektif karena ya kadang-kadang kelas ditinggal dan juga sering ada mahasiswa yang titik absen gitu. Selanjutnya juga banyak kendala teknis seperti internet lemot atau mati, suaranya yang nggak jelas karena internet tadi yang itu seperti itu, dan juga tingginya potensi kecurangan menggunakan ya yang sudah kita tahu online tool sekarang, generative AI, semuanya sangat-sangat kuat untuk digunakan sebagai sumber yang mencontek seperti itu. Nah, tentunya dari pros dan cons tadi muncullah masalah dan tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, yang paling penting itu adalah 4. Bagaimana caranya kita untuk pertama, melakukan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Kedua, menjaga integritas. Yang ketiga, minim adanya kendala teknis. Yang terakhir, memastikan bahwa adanya sama standar pembelajaran, kualitas pembelajaran dengan yang luring dan yang hybrid. Begitu. Nah, solusinya adalah yang pertama, untuk permasalahan kondusif dan efektif, itu bisa kita bentuk aturan-aturan yang lebih strict. Seperti contoh absen yang manual, harus on cam, dan sanksi-sanksi pelanggaran yang mengikat tentunya. Selanjutnya, untuk ujian itu harus tetap dilaksanakan secara tertulis untuk menjaga integritas mahasiswa ketika mengerjakan soal-soal yang sifatnya theoretical, bukan yang application. Selanjutnya, kita juga harus melakukan training untuk mengatasi masalah-masalah kendala teknis yang muncul ketika adanya pelaksanaan kuliah hybrid. Jadi, dosen, staf, mahasiswa semua terbiasa untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Dan
terakhir, untuk memastikan kualitas pendidikan yang sama antara kuliah hybrid dan juga kuliah luring, itu kita harus tetapkan standar. Standar kurikulum, standar materi, standar milestone apa yang harus sudah dikerjakan mahasiswa, standar apa yang harus sudah disampaikan, itu tiap minggunya harus sama. Dari kuliah yang hybrid maupun yang luring, gitu. Kurang lebih begitu penyampaian tentang kuliah hybrid sebagai salah satu contoh kasus komunikasi interpersonal. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.